Jangan lupa subscribe channel TV9 News dan nyalakan notifikasinya. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita, Bang Ical. Kalau kita lihat tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Ical, begitu Bang Ical terpilih sebagai anggota DPRD di Kota Mataram dengan total jumlah suara sekitar 1.300-an ya. Itu apa yang terpikirkan ketika Bang Ical sudah jadi, janji-janji politik yang Bang Ical sudah sampaikan kepada konstituennya mungkin teringat begitu? Ya, jadi kalau yang janji secara umum dulu, karena kita belum ke teknis, saya pakai slogan jamak-jamak, kemudian dadi gugu, sama tetap merakyat itu. Nah itu dulu yang saya jalankan. Jadi walaupun saya sudah menjadi anggota DPR, saya tetap jamak-jamak ya kemana-mana, belusukan ke masyarakat seperti biasa. Termasuk yang paling berat kita jaga sebenarnya dadi gugu itu. Dari gugu itu apa? Bahasa Indonesianya dapat dipercaya. Oh iya. Jadi apa yang saya akan ucapkan itu saya harus hati-hati. Oke. Ketika itu saya tidak mungkin akan melaksanakan, saya tidak akan ngomong. Jadi, artinya memang apa yang dijanjikan kepada masyarakat atau konstituen pada waktu itu adalah memang sesuatu yang rasional gitu. ya memang yang rasional ya, dan dalam arti pada saat itu yang tadi itu saya bilang, jadi umum dia dulu, umum yang saya sampaikan yaitu tadi merakyat, dari gugu, jamak-jamak itu. Kemudian ketika saya jadi, menghilangkan kesan masyarakat yang selama ini seperti dorong mobil mogok, begitu dia jadi hilang. Nah, jadi saya enggak, jadi saya kembali lagi saya kunjungin masyarakat itu dulu awalnya. Nah sambil jalan, di dalam perjalanan saya mencoba apa yang bisa saya perbuat untuk masyarakat, khususnya di dapil saya kemarin awalnya, tapi di Kecamatan Mataram. Itu jadi prioritas karena bagaimanapun kan masyarakat sana yang memberikan saya amanah untuk mewakili mereka kan. Oke. Janji politik seperti apa saja yang sudah dijanjikan dan sudah bisa dilaksanakan sampai Bang Ical menjabat sekarang ini? Nah, seperti tadi secara janji, secara teknis maupun khusus saya tidak ada, tetapi secara umum yang saya lontarkan, yang saya sampaikan ke masyarakat, tetapi di dalam perjalanan di mana kemudian saya ditempatkan di Komisi 1, kalau istilah kita teman-teman di DPR di komisi yang paling kering gitu kan, tetapi saya mencoba mencari hikmahnya. Jadi hikmahnya di dalam Komisi 1 itu ada bidang kependudukan dan catatan sipil. Oke. Disitulah kita coba membantu masyarakat yang kesulitan mengurus KTP, yang kesulitan mengurus kartu keluarga, akte. Nah, sebelum COVID kemarin saya coba membawa mobil Dukcapil itu ke setiap lingkungan. Oke. Tadi baru bisa beberapa lingkungan sudah COVID, nggak jalan lagi itu. Artinya gitu. itu atas komunikasi Bang Ical ya, dengan Dukcapil, ya gitu. supaya memudahkan pelayanan masyarakat di dapilnya Bang Ical. Iya, masih di lingkungan itu mereka ngurus gitu. Nah, sudah bagus kemarin, lancar. Sudah hampir berapa lingkungan, ada 5 lingkungan kita coba. COVID macet lagi, nggak berani turun, kemudian online semua kan. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian yang paling terasa terutama di umat kami, umat saya, umat Hindu, itu kita coba membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Dukcapil supaya kita bisa seperti umat lain. Jadi pada saat melakukan perkawinan itu Dukcapil yang datang petugasnya. Jadi sama dengan Muslim, Kristen kan pada saat acara perkawinannya, kalau saya widi-widani istilahnya, pada saat melihat langsung selesai akte perkawinannya. Oke, langsung ditandatangani langsung begitu. Ya gitu tugasnya. Jadi kita udah itu dicoba sampai malah keluar dapil ke Swete kemarin. Dan itu sudah bisa dilaksanakan? Sudah ya. Dan sering kita sampaikan ke masyarakat bahwa itu sekarang kita bisa. Nggak perlu ke kantor Dukcapil jauh, bawa saksi 2, bawa orang tua dua-duanya kan lumayan gitu. Ribet begitu. Iya, ribet nih ke rumah. Cuman dalam praktek
masih banyak belum yang memanfaatkan itu. Mungkin sambil kita sosialisasikan lah. Artinya Bang Ical hadir begitu terpilih sebagai anggota DPR, hadir di tengah-tengah masyarakat. Hadir dan terus, program. malah saya ikut kalau ada yang memang yang minta untuk Dukcapil hadir kan saya dampingin. Termasuk dana pokir segala macam itu. Nah kalau kaitan masyarakat, begitu. ya kita ke masyarakat. Nah itu malah kalau yang dana pokir, bicara dana pokir, saya kebetulan di kampung ini sempat melontarkan kata-kata memberikan ke sini ke kampung itu 70-80%. Ternyata tahun ini saya 85% dana pokir dipajang. Untuk apa saja itu, Bang? Ya kalau kita bicara dari jembatan itu kan batas panjang kita itu ada beruga kita pasang yang kayu ada 5 biji, kemudian beruga yang terbuat dari beton 2 biji, dua tempat karena baru itu yang memberikan izin untuk buat paten kan. Kemudian lampu gang sudah ada 7 gang yang realisasi tahun kemarin. Kemudian di sepanjang perjalanan ini kita WiFi gratis di pos Kambling itu. Oh gitu. Itu dari Bang Ical semua? Dari bank kita bayarkan dia pasang WiFi di berugak-berugak itu. Jadi di masa Covid mereka bisa memanfaatkan itu. Kemudian ada gapura candi yang di depan gang 7, kemudian ada gapura besi 4 gapura yang kita pasang termasuk batu sikat di gang. Jadi banyak. Kemudian ada hibah kemarin hampir 300 juta untuk di masing-masing kelompok masyarakat yang ada dadi istilahnya kalau dipajang. Kemudian ada baksos, bantuan modal untuk pedagang-pedagang canang dan lain sebagainya. Oh itu di atensi semua oleh Bang Ya Ical? di sini ya. Artinya itu untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga kan? Ya benar. Bang Ical, lalu bagaimana kemudian Bang Ical menyelaraskan tupoksi sebagai anggota dewan dari budgeting, kemudian controlling, kemudian pengawasan dan penganggaran dan legislasi itu ketika menjadi anggota DPR begitu, antara dengan legislatif dan kepemerintahannya. Kan tadi kalau kita bicara itu ke masyarakat, Ya, itu banyak hal yang sudah dilakukan, aspirasi-aspirasi masyarakat, dan kemudian ke pemerintahnya seperti apa Bang Ical membangun komunikasi dan membangun kontrol sebagai anggota DPR? Kalau kalau ke instansi, karena kami di Komisi 1 itu sering memanggil OPD itu untuk mengadakan rapat intern. Porsinya kan bidang pemerintahan. Ya, pemerintahan, kepegawaian. Pendidikan di Komisi 4. Ya, kita kepegawaian, kemudian keamanan, kita Dukcapil, Kesbangpol, sosial ormas-ormas itu di kita. Ya, kita panggil apa keluhan mereka, kita coba serap, jalan keluarnya apa, itu yang kita sudah lakukan. Ya controllingnya lah, ketika ada laporan, misalnya kepegawaian ada laporan kita panggil. Ini kenapa, di mana benang merahnya, jadi biar tahu. Bang Ical sering marah-marah kalau lagi rapat dengan pendapat dengan eksekutif begitu. Iya, cuman karena kita itu tadi berasal dari eksekutif, marahnya enggak, tapi nyakit ini lekit gitu. Paling kita nyindir-nyindir, wah ini Pak Sekda masa 3 bulan buat SK penempatan bakso saja enggak selesai. Kita gitulah, itu marah, udah nyelekit itu gitu. Ngolok sekalian kan. Tapi kalau lihat dari perjalanan karir Bang Ical memang pas kalau untuk di Komisi 1. Ya, kalau pemerintahan gitu. Katanya teman-teman gitu, jadi makanya sudah hafal betul gitu ya. Ditaruh di Komisi 1. Apa kira-kira yang masyarakat butuhkan, aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Bang Ical kemudian terkomunikasikan dengan baik ke eksekutif begitu dan itu bisa dilaksanakan, Bang Ical? Yang kalau saya kebetulan yang menyentuh langsung dan itu merupakan keinginan masyarakat yang saya coba serap. Dia kecil, tidak perlu dana besar tapi luar biasa manfaatnya ya. Contoh misalnya ada pohon di depan kan yang sudah mau jatuh ke rumahnya. Tata kota itu. Ya, coba kita kontak. Itu pangkas langsung turun sampai ke Pegesangan kita coba tuh dipangkaskan, kan langsung merasakan ya gitu. Nah saya ingin saya menjadi yang bermanfaat di masyarakat gitu. Nah malah ada
saya buat program tidak dari Pokir ini Pribadi. ya pribadi itu membuat untuk mengurangi beban orang yang kepaten. Jadi orang yang kalau di umat Hindu kalau meninggal pasti akan melaksanakan ngaben, Buang abu itu. ngaben dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba membuat program dari mulai kompor gratis. Jadi kita siapkan kompor gratis, itu sudah mengurangi 1,5 juta. Oke. Kemudian ada kulkas. Kemarin kita baru plasma sudah dipakai, sekarang Pak Cok pakai ini, Pak Dokter Cok itu. Nah, kulkas itu pengganti formalin. Oke. Jadi formalin udah 1,5 juta sekarang. Nah, dengan menggunakan kulkas hanya setrumnya hanya 100.000 bisa 1 minggu. Jadi tidak perlu pakai Nggak, formalin ya, lagi. jadi enggak Itu perlu. sebelum pengabenan. Ya, itu udah 3 juta. Kemudian ada itu gamelan gender itu yang mengiringi upacara ngaben itu hampir 1 juta udah bisa 4 juta. Kemudian terop saya punya 5. Nah, itu kalau dia dipakai 3 terop, kalau per hari 7,5, 4 hari udah 3 juta kan. Nah, itu hampir 7 juta. Betapa terasanya kita mengurangi Beban masyarakat. beban masyarakat itu. Dan itu tidak terbatas di dapil saya sekarang karena saya sudah menjadi milik Kota Mataram kan. Wah, mantap. Jadi mungkin ke depan kalau mau melebarkan saya juga masih bisa. Ada ini Mas Afif yang menganalisa. Bang Ical, ini pertanyaan pamungkas nih. Ya, Apa yang belum Bang Ical lakukan sebagai anggota DPRD dan yang ingin dilakukan ke depan itu? yang belum saya lakukan apa ya, belum, kalau yang janji gitu. Kalau janji belum ada sih, perasaan Meskipun tidak janji, tetapi keinginan Bang Ical yang belum bisa Bang Ical lakukan dan ini sudah terprogram ke depannya begitu. ya salah satu keinginan saya, cuman ini tidak merupakan janji. Keinginan saya, katakan contoh lah di Pegesangan itu ada jalur kali yang sudah dibuat jembatan, tetapi di bawahnya masih gorong-gorong. Nah, itu kita mau coba ganti dengan bus beton yang berbentuk O, jadi lebih besar, nggak banjir. Oke. Itu salah satu contoh. Nah, kalau saya di rumah, saya pengen memperbaiki kali di belakang ini, kali Ancar ini, bagaimana dia bisa seperti contoh di Badung, Tukat Badung itu menjadi taman indah gitu. Iya. Nah, saya coba anggarkan tahun ini, mudah-mudahan lolos, itu baru batu bronjongnya. Nanti mungkin Pelan-pelan dia gitu ya? dia pelan-pelan diabetes, baru sikat dan berugak dan sebagainya. Kita buat biar mereka sore-sore bisa selfie lah. Oke. Taman Ancar gitu kan. Taman Ancar gitu Iya, ya. kalinya Taman- namanya Kali Ancar. Taman Ancar, inisiatornya adalah Bang Ical. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Ical atas waktunya. Kita sudah ngobrol banyak pada hari ini, mulai dari kisah karir Bang Ical di birokrasi, kemudian karirnya di sebagai seorang politisi, dan tentu ini adalah baru karir awal sebagai seorang politisi. Ya, Kita ya, tidak tahu benar, kedepannya akan bisa jadi seperti apa begitu. Mirsa, itu dia perbincangan kami bersama Bang Ical pada sore hari ini. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh yang lainnya di spesial interview berikutnya.